Tenang kok adik gua. Mereka berenam akhirnya tetap memutuskan untuk pergi ke sana dan mengunjungi bangunan besar tersebut. Wih, gede banget. Gue buyut. Apa sih? Jangan kayak rumah sendiri deh. Tapi tempatnya bagus gak sih guys? Lumayan buat kasih tahu warga IG. Siapa kalian? Sedang apa kalian di sini? Kita mau cari jalan keluar. Jalan keluar? Apa maksud kalian? Ini nih gara-gara teman kita ada yang megang jam antik itu. Jam antik? Sebentar saya panggilkan tuan dan nyonya. Tunggu di sini. Jangan kabur. Siapa kalian? Apa kalian mau kepada kami? Kita tersesat Pak. Ini kerja bagian gue ini. Maksudnya apa? Maksudnya kita tersesat gara-gara teman kita. Udah, suruh masuk aja dulu kali ini. Baiklah, silakan masuk. Tempatnya bagus guys, foto dulu yuk. 1, 2, gaya bebas. 1, 2. Penonton, foto sama geng kita yuk. 1, 2, gaya bebas. 1, 2. Hei, apa yang kamu pegang itu? Ini Senjata kah? Ini tuh HP. Masih gitu aja nggak tahu. Memang gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk komunikasi sama pacar-pacar aku lah. Memang kalian nggak punya HP atau alat komunikasi gitu? Iya, kita nggak punya. Kita itu kalau mau komunikasi itu biasanya pakai mesin ketik ataupun dari burung merpati untuk mengirim suratnya. Hah? Burung merpati? Aneh nggak sih? Masa kirim surat pakai burung merpati? Pasti lama kan? Aduh, papi, Isabel mau juga. Iya, nanti kita bicarakan lagi. Tapi izin ke markas jaga mama kamu ya. Ayo Kartika, sini dong buatin mereka minum. Untuk berapa orang? Ya dilihat dong, itu ada berapa orang. Ini sana buatin. Baik, Man. Maaf. Keseharian kalian kapan aja sih? Kan bosan banget nggak ada HP atau alat komunikasi gitu. Ya keseharian kita itu biasanya kita tuh berkuda, habis itu kita membaca buku. Terus aku kalaupun aktivitas dibantu sama dayang-dayang aku loh. Dayang itu apa sih? Soalnya di sana kita nggak ada dayang. Dayang itu mereka yang membantu Isabella sehari-hari, seperti Kartika dan Ayu, membantu berdandan, membantu apa saja yang Isabella butuhkan. Oh, gitu. Dayangnya yuk, tekan yuk. Siapa ini? Jangan apa kok? Gak usah ngomong. Oke. Jangan si tenang nih, Neng. Jangan genit dong. Kembali piye, Cok? Makanya jangan genit. Apa sih sini be? Kok piye? Sorry, kenapa itu gua? Sementara itu, di luar sedang terjadi peperangan. Seketika, para genset mengintip dari balik jendela, ingin melihat peperangan yang sedang terjadi. Di lain sisi, Nyonya Harsin dan Isabel merasa khawatir akan keadaan Tuan Van der Pol. Gua mau sendiri dari mana? Itu jelek juga nggak sih? Itu emang bocor kan? Kita lagi ada peperangan Indonesia sama Belanda nggak sih? Oh iya, kita bisa bagi perjuangan pahlawan kita demi bangsa kita. Kita perlu mati itu ya. Sama-sama. Kita bela Indonesia. NKRI mati. Genset sangat mengagumi para pahlawan Indonesia yang sedang berjuang. Tetapi di lain sisi, kekhawatiran Nyonya dan Isabel terus meningkat. Namun, keadaan di luar istana sangat gaduh dan acuh. Sampai akhirnya, para pahlawan berebut pintu, terdengar suara genderang perang, obor diacungkan tinggi, para pahlawan Nusantara maju bagai pasukan Avengers. Maju untuk merdeka. Jangan biarkan menjadi putih. Selama aku bernyawa, tak akan membiarkan kalian merebut tanah kami. Maju, Allahu Akbar. Terlihat Kapten Van der Pol terjatuh, tombak menusuk lambungnya,
dan tubuhnya bersimpah darah. Nyonya Harsin gemetar melihat hal tersebut dan menarik putrinya, Isabel, ke dekapannya. Mami, papi gimana? Tenang Isabel, pasti papi selamat. Sementara itu, Panglima Sudirman menghampiri anak-anak remaja diikuti oleh para pahlawan lain seperti Patimura, Imam Bonjol, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran dan menatap ke arah remaja tersebut. Nak, kalian bukan dari sini, pergilah. Jaga negeri ini di masa depan. Lanjutkan perjuangan kami dengan ilmu, karya, dan keberanian. Dan jangan lupa tetap berdoa dan tingkatkan amal ibadahmu. Bro, otomatis nge-stop ya Pak? Ya di play lagi gue. Iya, stop Pak? Mau. Pada malam itu, di sebuah rumah yang sederhana, ada seorang ibu dan ayah yang sedang duduk dengan gelisah. Jarum jam terus berputar, menunjukkan angka yang semakin larut. Sang ibu mondar-mandir, sekali ia melirik jam dinding dengan hati yang semakin resah. Ayah hanya terdiam, mencoba menenangkan diri, namun kegelisahan jelas terpancar di wajahnya. Di tengah rasa yang resah yang semakin menyesakan, tiba-tiba muncullah cahaya terang di tengah-tengah mereka. Astagfirullahaladzim. Apa gue? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nagita. Nagita. Kowe kan ngendi? Kowe kan ngendi, Nagita? Lah, kok dadak tebluk nang kene? Aku kalau ibumu khawatir setengah mati. Mbak, kowe sekarang di kata kamu coba umur ya. Maaf Pak, Bu, aku nggak bisa jelasin panjang. Tapi aku janji mulai sekarang nggak akan bikin kalian khawatir lagi. Aku mau jadi anak yang baik, yang bisa bikin bangga kalian dan negeri ini. Benar Pak, Bu. Kita semua udah lihat gimana susahnya para pahlawan berjuang. Mulai sekarang, aku janji gak mau main-main lagi. Dan aku juga berjanji akan mengisi kemerdekaan ini dengan talentaku, supaya perjuangan para pahlawan kita gak sia-sia. Aku janji bakalan belajar lebih serius dan bisa berguna bagi negeri kita. Dan aku berjanji tidak akan nakal lagi. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga. Malam yang penuh kecemasan pun berubah menjadi malam penuh haru dan kebahagiaan. Alhamdulillah, moga-moga kowe kabeh dadi bocah sing berguna bagi keluarga, Amin. bagi negara, dan bangsa Indonesia. Amin. Lah iki sing jenenge anak pejuang zaman saiki ora perang nganggo bedil, nanging nganggo ilmu lan bakatmu.